Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Ya, sebelum saya mulai untuk pembahasan video pada kali ini, di mana satu anggur menggunakan 3 cabang sekunder ya, dan bagaimana cara membentuknya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk yang menjalankan di Ramadan kali ini ya, 1445 Hijriah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, agar bisa menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh sampai hari kemenangan. Di depan saya ini adalah anggur Taldun yang percabangannya menggunakan 3 sekunder ya, triple sekunder. Jadi ini adalah pohon anggur Taldun, umurnya kurang lebih 6 bulan, sudah sebesar ini ya, sangat mantap sekali. Ini model grafting dan sudah menyatu dengan baik ya. Sudah jadi satu sama batang bawahnya. Ya, ini Taldun. Sangat besar sekali. Ini pertamanya percabangannya mau dibuat seperti biasa aja. Paling dengan single kordon atau 1 kordon atau 1 sekunder ya. Tapi karena kena hama ya, makanya saya potong. Jadi pembentukan 3 sekunder ini bisa dibilang adalah plan B atau rencana kedua, dimana rencana pertamanya mau dibuat single, ternyata malah kena hama dan hampir putus, makanya saya potong sekalian. Hamanya di sana, saya potong di sini, dan saya pecahkan 3 boot ya, 1, 2, dan 3. Ini 3 boot ya, dan 3 boot ini saya bisa dibilang ini adalah 3 sekundernya. Nah, kemudian dari 3 sekunder ini, sekunder yang ini 1, ini saya cuma ke atasin aja, kemudian saya potong lagi di sini. Kemudian tunas airnya saya pelihara 2. Nah, ini menghasilkan 2 tersier. Ini yang 1. Kemudian ini yang tengah, sekunder yang tengah. Ini saya luruskan ke sini, kemudian saya belokkan ke sini. Ini seperti rencana awalnya seperti ini. Tadinya mau single cordon, kemudian sekundernya lurus ke sana, kemudian tunas airnya ke sini, ke arah sini menjadi tersier. Nah, kemudian ini dari sekunder ini yang dibelokkan ke sana dulu ya. Kemudian dipotong di sana. Ini menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 tunas air dipelihara menjadi tersier. Jadi totalnya sudah 8. Nah, kemudian yang satu lagi, sekunder yang satu lagi sama seperti yang tadi, hanya dipotong di sini kemudian dipelihara 2 tunas air. Berarti ini totalnya menjadi 10 cabang tersier dengan 3 cabang sekunder. Nah, makanya untuk membentuk percabangan anggur ini sebenarnya memang suka-suka yang tanam aja ya. Mau dibuat macam apa juga boleh. Contoh di Jepang itu banyak juga yang menggunakan 4 sekundernya 4 ya, dengan 4 penjuru mata angin. Itu ada utara, selatan, barat, timur ya, seperti itu contohnya. Dan kemudian setelah sekundernya dibentuk jadi 4 cabang, biasanya dibuat tulang ikan dari keempat cabang tersebut ya, sehingga menghasilkan banyak sekali cabang tersier. Nah, itu sebenarnya suka-suka yang tanam aja. Bahkan kalau mau dibuat 1 GH besar ini hanya mungkin 1 varian juga sebenarnya bisa-bisa aja, tapi ya medianya harus mengikuti ya. Saya rasa harus gede juga kalau seperti itu. Nah, ini hanya menggunakan planter bag 100 liter aja ini, kalau ini. Dan ini sudah mulai saya potes pucuk ya kemarin, karena sudah mantep juga. Nah, ini tersiernya contohnya sudah saya potes pucuk di sini. Nah, ini kondisinya masih muda ya, pas saya lakukan pembuahan udah keras seperti ini. Kemarin saya potes pucuk nih, semuanya dari 10 cabang tersier yang ada. Nah, Taldun biasanya memang kalau dibuahkan, kalau masih hijau biasanya mau ya potes pucuk seperti ini. Nah, ini bukan membahas pembuahan Taldun ini, tapi membahas percabangan anggur, di mana kita bisa melakukan variasi dalam pembentukan percabangan anggur maksudnya ya. Mau dibuat seperti apa juga bisa. Kalau dari bawah dipelihara tunas air langsung jadi cabang tersier juga bisa. Sebenarnya ngikutin kita aja.
Ini contoh ada Taldun, kemudian saya geser ke sana akan ada anggur Basanti. Nah, ini juga plan B juga atau rencana kedua atau rencana cadangannya, dimana ini pohon ini sebenarnya mau saya bentuk seperti ini. Jadi ini primernya naik ke atas ya, kemudian sekundernya lurus ke sini ya. Ini niatnya ini sekundernya sini, mau nyampe sini baru dipotong. Kemudian nanti tunas airnya yang ke sini satu arah ya. Tapi karena serangan tripnya cukup parah juga dan pucuknya pada akhirnya saya potong duluan di sini. Nah, ini dari pucuk yang dipotong di sini ya, sekundernya dipotong di sini. Maka ini tunas airnya segera memanjang bahkan dari sini. Ini langsung saya pelihara menjadi cabang tersier. Nah, jadi sudah mulai terbentuk 1, 2 ya. Ini tunas air 3, 4. Dan ini mungkin yang semula menjadi sekunder saya jadikan tersier juga. Nah, jadi akan mendapatkan 5 cabang tersier. Yang semula mau lurus ini menjadi nyerong. Nah, seperti ini. Mungkin jadinya seperti ini ke sini ya. Jadi serong seperti ini. Nah, yang nggak masalah juga karena setidaknya anggur memang ngikutin yang nanam ya. Jadi nggak usah ragu-ragu dalam membentuk percabangan anggur. Intinya dimana kita bisa membentuk cabang tersier, bisa dari bud, bisa dari tunas air, asal semuanya vigor, semuanya bagus ya. Ini sudah mulai dibatasi juga di sini. Ini sekitar 18 daun nih. Versi Excel Break. Harapannya karya yang lain cepat ini cepat panjang ya. Nah, karena kalau kita bicara planning dari awal memang biasanya yang membuat gagal itu kadang ya hama, jamur atau apa aja ya. Tapi nggak usah putus asa kalau planning pertamanya gagal ya. Nah, contoh ini pohon yang sesuai planning kan yang seperti ini. Contoh ini ada Yami Rainbow. Nah, Yami Rainbow tuh kan primernya ke sana, sekundernya lurus ke sini. Kemudian tunas air kanan kiri menjadi tersier. Nah, itu kan kalau bicara planningnya kan seperti itu. Tapi kalau nggak sesuai planning ya, yang penting bagaimana pohon kita bisa tumbuh dengan baik ya, percabangannya bisa kita bentuk ulang seperti apapun bisa. Jadi hanya masalah penyebutan saja. Bisa dibuat cabang sekunder ya, bisa dijadikan primer atau tersier, itu terserah kita yang ngatur. Nah, contoh seperti ini, tunas airnya di sini yang kalau di sana tadi yang dari bud itu menjadi sekunder, kalau ini langsung menjadi tersier. Di pohon Taldun tadi kan saya bentuk 3 sekunder ya. Ini 1, 2, 3. Tapi kalau ini kan dari tunas air. Nah, ini langsung saya jadikan tersier. Walaupun kalau saya potong di sini misalnya menumbuhkan 2 tersier, 2 tunas air ya bisa menjadi ini sekunder dulu, baru ini tersier nantinya. Tapi kalau ini langsung dibuat tersier. Nih, mulai dari sini dipelihara menjadi tersier. Nah, arahnya ke sana. Kemudian tunas-tunas airnya ini juga dipelihara menjadi cabang tersier. Ini yang semula mau jadi sekunder ya. Karena awalnya kan gini, primer, kemudian belok menjadi sekunder. Karena ini bermasalah, saya potong di sini, tunas airnya naik. Nah, ini menjadi cabang tersier. Nggak apa-apa, satu pohon cuma 5 cabang tersier. Karena tempatnya juga terbatas, saya rasa 5 cabang tersier juga nggak masalah untuk pohon Basanti ini. Nah, harus berbagi dengan varian lain juga. Tempatnya sempit ya. Nah, ini juga ada info buat teman-teman ya. Jadi kalau ini sepanjang bulan Ramadan, info. Jadi selama bulan Ramadan ini untuk pengiriman bibit ini untuk Pulau Jawa saya gratiskan ongkir ya, seperti tahun-tahun sebelumnya juga sama ya. Ini bisa dipilih untuk bibitnya, ada Gosvi, Baikonur, New Taldun ya, Tamaki dan lain-lain. Nah, ini contoh bibitnya ya. Untuk pengirimannya mulai hari Kamis ya. Jadi libur awal puasa, ini pengirimannya saya liburkan 2 hari dulu. Nanti hari ketiga insya Allah pengiriman seperti biasa. Silakan. Kalau untuk Pulau Jawa gratis ongkir. Kalau pulau-pulau lain silakan WA saja
Nomor saya di 083867120190 untuk order bibitnya. Ya, saya insya Allah menggunakan pengiriman yang paling cepat ya. Contoh saya selalu menggunakan Tiki, karena Tiki juga cepat sekali, banyak produk yang bisa cepat sampai. Ada ONS juga, itu yang overnight service, kirim sekarang besok sampai, itu juga bisa. Nah ini yang selalu saya kirim, ini menggunakan Tiki, seperti liputan pada tayangan setelah ini. Pagi Mbak. Pagi Mas, oke, ketemu lagi ya. Iya. Alhamdulillah kirimannya semakin banyak. Jangan lupa beli, kalau cari bibit anggur langsung ke Bapaknya Fatir Nursery. Paketnya dijamin kilat ya Mbak kalau pakai Tiki ya? Aman, tenang aja. Insya Allah sampai tujuan aman. Oke, makasih ya Mbak. Oke, see you. Ya, mungkin itu ya yang saya sampaikan di video kali ini tentang bagaimana cara membentuk percabangan anggur ya. Jadi mau dibentuk seperti apa juga silahkan, terserah teman-teman aja ya. Karena pohon anggur itu akan ngikutin kita yang ngatur ya. Jadi jangan sampai kita yang diatur sama pohon anggur, tapi kita lah yang mengatur mereka, bagaimana mereka tumbuh dan bagaimana bentuk percabangannya. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.